Nah, dari puasanya saja hilal. Apa itu hilal? Hilal secara syariat tentu bulan yang di langit sana diintip-intip kalau mau masuk bulan Ramadan. Secara hakikat hilal itu apa? Di sini diri kita ini. Tahu kita, sadar kita kalau kita ini hidup. Nah, sadar kita kalau kita ini melihat. Sadar kita kalau kita ini mendengar. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa kita ini hidup, kita melihat, kita mendengar, kita kuasa, kita ada kehendak. Nah, kita kan bertanya, ini dari mana ini dapatnya ini? Tadi sudah dibuka sama Pak Ketua. Ternyata ini milik Allah, bukan milik kita. Nah, ketika kita menyadari itu milik Allah, bukan milik kita, itu namanya sudah terlihat hilal. Artinya kita sudah bisa menyadari. Dan banyak orang yang tidak terlihat hilalnya sampai tua, nggak sadar kata itu punya Allah, punya dirinya. Ya, sampai menepuk dada, akulah yang kuasa, akulah yang hebat. Itu hilal belum terlihat. Ya. Nah, jadi artinya ketika hilal sudah terlihat di diri kita, kita sudah menyadari apa yang ada pada kita ini milik Allah, bukan milik kita. Setelah hilal terlihat, apa yang dilakukan? Puasa, mulai nahan. Tahan. Apa yang ditahan? Keakuan diri. Ngaku-ngaku punya, ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku berilmu. Nah, itu kita tahan dulu. Nah, setelah kita tahan, maka nanti ada saatnya datang Lailatul Qadar. Nanti ya. Nah, Lailatul Qadar ini kan, ya waduh, ini hebat betul ini Bang. Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya banyak kita ya berduyun-duyun ke masjid untuk beramal mendapatkan pahala 1000 bulan. Nah, beramal dalam satu malam dapat pahala seperti pahala beramal selama 1000 bulan. Masya Allah. Nah, cuman kadang-kadang kita hanya melihat dari sisi lahirnya saja. Coba kita pertanyakan, mengapa amaliyah dalam semalam Lailatul Qadar kok lebih baik daripada amaliyah selama 1000 bulan? Di mana letaknya? Ya, kok bisa menjadi lebih baik ya? Kalau hanya sekedar ubudiyah itu kan dari Al-Quran, ya, kita mengikuti informasi. Tapi Al-Quran menginformasikan itu pasti ada sebab, ya. ada kajiannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kan perbedaan antara amaliyah orang arif billah dengan orang yang tidak arif billah. Kan dalam hadis kan disebut anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Ini ibadahnya orang arif billah. Nggak mungkin kita seolah melihat Allah kalau belum kenal Allah. Nah, satu. Nah, tapi kalau kamu belum bisa seperti itu, gitu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Paling tidak kau rasakan, kau dilihatnya. Makanya pola ibadah itu dua. Ada pola ibadah abid, seolah dilihat Allah, itu namanya pola ibadahnya orang abid. Ya. Yang kedua ada pola ibadahnya orang arif, seolah melihat Allah. Ini bedanya satu malam banding 1000 bulan. Nah, jadi ibadahnya arif billah dalam semalam itu lebih baik daripada ya ibadahnya abidillah selama 1000 bulan. Itu bandingannya. Jadi artinya kita dituntut untuk bisa arif, mengenal Allah. Itu satu. Yang kedua, kita bisa lihat ya bahwa yang terang itu ilmu. Ya, yang terang kan ilmu. Orang karena sudah punya ilmu kan terang hidupnya. Pak Sudiadi aja punya ilmu bengkel, dia terang hidupnya. Nah, ada orang punya ilmu ekonomi, terang juga hidupnya. Ada orang punya ilmu matematik, bahasa Inggris, fisika, kimia, terang hidupnya, bisa bermanfaat kan. Tapi bandingan 1000 ilmu yang terang itu
masih jauh lebih terang satu ilmu ma'rifatullah. Nah, ini yang disebut dengan Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Jadi orang yang mendapatkan ilmu ma'rifatullah itu melebihi terangnya daripada 1000 ilmu. Nah, di situ letaknya bahwa bersungguh-sungguhlah kata Rasulullah SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, kenapa harus bersungguh-sungguh? Nah, kita lihat ya, Lailatul Qadar itu kan disebutkan seringkali terjadi di malam yang ganjil 10 terakhir. Coba direnung, kenapa harus kedua? Tapi kan Nabi mengisyaratkan bersungguh-sungguh di 10 terakhir. Kalau bulan itu dibagi 3 bagian, sementara itu sudah di ujung, maka bersungguh-sungguhlah. Artinya kalau standar umur Nabi itu 63, kalau dibagi 3, 1 sampai 20 bagian pertama, 21 sampai 40 bagian kedua, 41 sampai 60 itu bagian ketiga. Jadi artinya kalau umur kita sudah 40 ke atas, itu sudah 10 terakhir itu. Iya. Apalagi sudah gelap pula itu. Laju, Masya Allah. Nah, di situ bersungguh-sungguhlah.